Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Faiz Giong kembali hadir menyapa Anda dari studio Gen Yui News menyajikan berita inspiratif dan penuh makna. Pemirsa, di tengah kemajuan zaman, ada satu persoalan yang terus menghantui kehidupan kita, ya, sampah plastik. Ringan yang sering kita anggap sepele ini namun dampaknya bisa begitu besar bagi lingkungan dan masa depan. Hari ini kita akan menelusuri lebih dalam mengenai krisis sampah plastik di Indonesia, sebuah masalah yang tak lagi bisa kita abaikan. Menurut data terbaru tahun 2024, Indonesia menghasilkan sekitar 7,8 juta ton sampah plastik setiap tahun, dan lebih dari 1 juta ton diantaranya berakhir mencemari laut. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia, setelah Tiongkok dengan kontribusi sekitar 10% dari total sampah plastik laut global. Plastik yang tidak terkelola ini sebagian besar menumpuk di sungai, selokan, jalanan, serta tempat pembuangan liar, hingga akhirnya bermuara ke laut. Di banyak kota besar, sampah plastik terlihat berserakan di pinggir jalan dan di lingkungan padat penduduk. Di sisi lain, tempat pembuangan akhir seperti Bantar Gebang kini berubah menjadi gunungan plastik raksasa yang mencemari udara, air, dan tanah di sekitarnya. Tak jarang warga sekitar harus hidup berdampingan dengan bau menyengat dan resiko penyakit. Pemirsa, kita juga sering menyaksikan pemandangan yang memilukan, seperti sungai yang dipenuhi sampah plastik, kawasan pasar yang kotor, hingga tumpukan limbah rumah tangga yang tidak kunjung terangkut. Kondisi ini tidak hanya mencemari lingkungan visual, tetapi juga menjadi sumber berbagai persoalan sanitasi dan kesehatan. Sementara itu, di laut, sampah plastik mengancam kehidupan biota. Penyu, ikan, dan burung laut sering ditemukan mati karena menelan atau terjerat plastik. Mikroplastik yang berasal dari serpihan plastik bahkan kini telah ditemukan di dalam tubuh manusia melalui makanan laut yang kita konsumsi setiap hari. Namun di balik masalah yang begitu besar masih ada orang-orang yang peduli. Salah satunya adalah seorang relawan dari komunitas pembersih Sungai Ciliwung, Jakarta. Ia menyampaikan harapannya yang begitu besar agar sungai ini bisa menjadi pusat aktivitas yang sehat, bukan tempat pembuangan sampah. Di sebagai tempat ini kami namakan Teras Ciliwung. Kenapa? Karena kami ingin menjadikan sungai itu bagian depan. Selama ini kenapa sampah masuk ke sungai? Karena sungai itu dianggap bagian belakang. Jadi kesannya kalau bagian belakang, semua limbah dibuang ke belakang. Sekarang kami mau merubah, makanya kami sekarang menghidupkan Teras Ciliwung. Izin Pak Camat, Pak Lurah, kami akan menjadikan ini sebagai semacam pusat aktivitas dan community center. Di berbagai daerah, gerakan peduli lingkungan mulai bermunculan. Komunitas-komunitas muda rutin melakukan aksi bersih-bersih pantai dan sungai. Sekolah-sekolah mulai mengajarkan pemilahan sampah sejak dini. Inovasi pun terus berkembang. Beberapa anak muda menciptakan kantong plastik ramah lingkungan dari bahan alami seperti singkong dan rumput laut. Di sisi lain, hadir pula bank sampah sebagai tempat warga bisa menukarkan sampah yang dipilah dengan uang yang sekaligus mengedukasi masyarakat untuk melihat sampah sebagai sumber nilai. Tapi perubahan tidak harus terlalu besar. Perubahan bisa dimulai dari hal kecil, menolak sedotan plastik, membawa kantong belanja sendiri, atau sekedar tidak membuang sampah sembarangan. Kita memang tidak bisa menghentikan semua pencemaran dalam sehari-hari, tapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi bagian darinya. Karena menyelamatkan lingkungan berarti menyelamatkan kehidupan, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi yang akan datang. Sekian berita dari Gen Yui News hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Faiz Giong, pamit undur diri.